Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan media. Di sini kami dari penasihat hukum Dr. Andreas Henry Situngkir dan juga merupakan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, yang keduanya sudah membuat laporan untuk Dr. Andreas Henry Situngkir di Polda Sumatera Utara dengan nomor LP 1400 tertanggal 8 Oktober 2024. Nah, jadi di sini saya bersama klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir dan bersama jajaran DPP FSPTI KSPC Indonesia yang dalam hal ini memberikan dukungan terhadap Dr. Andreas Henry Situngkir di Polda Sumatera Utara dalam hal laporannya tanggal 8 Oktober 2024. Jadi yang perlu kami sampaikan terhadap Dr. Andreas Henry Situngkir adalah bahwa proses tahapan yang sekarang, proses laporan Dr. Andreas sudah masuk dalam tahapan proses sidik. Dan informasi yang kami dapat besok mungkin ini informasi belum pasti. Silakan teman-teman nanti mencari informasi sebenarnya, bahwa pihak penyidik dari Polrestabes Medan akan meminta keterangan kepada dokter detektif, kemudian dengan segera akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terhadap dokter detektif alias dokter Samira. Jadi harapan kami dari proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah begitu lama, mulai Oktober. Kami berharap bahwa dokter detektif ini alias dokter Samira agar dapat dengan segera ditahan. Artinya dengan mempertimbangkan pasal 21 ayat 1 KUHP dan kemudian perlakuan dokter detektif alias dokter Samira yang sudah mengulangi perbuatan pidana terhadap klien kami dan juga terhadap orang lain yang juga sudah melaporkan perlakuannya di Polres Jakarta Selatan maupun di Polda Metro Jaya. Jadi saya berharap agar penyidik bekerja dengan baik sebagaimana hukum acara dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi di sini saya bersama Ketua Umum DPP FSPTI KSPC Indonesia. Semua izin Tum memberikan pendapatnya Tum, pernyataan Tum. Baik, selamat malam buat kawan-kawan semua. Sebenarnya ini kasus ditangani oleh adinda kami, Julianis Sembiring. Dia meminta tolong sama kami karena ini adalah wadah organisasi kami. Kenapa bisa SPTI terlibat dalam hal ini? Saya ketua umum SPTI karena adinda Julianus adalah kader daripada SPTI. Bagaimana memperjuangkan penegakan hukum sehingga kami sebagai ketua umum harus mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum. Jadi kami perlu jelaskan, menyangkut materi silakan dari jurnalis menjelaskan. Tapi dukungan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia adalah bagaimana supaya perjuangan daripada saudara Julianis yaitu Dr. Andreas dan kawan-kawan supaya ini bisa ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum. Kita harus tegakkan hukum di Indonesia. Itu aja mungkin dukungan kami. Baik, ada pertanyaan kawan-kawan, silakan. Pak, ini aja Pak, untuk terkait masalah dokter Andreas, sedikit aja Bang. Mungkin banyak yang belum tahu ini apa sih kronologinya seperti apa sih? Oke. Jadi perlu kami jelaskan sebenarnya huru hara ini kan dimulai dari dokter detektif September 2024. Yang pertama sekali yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan melawan hukum oleh akun dokter detektif adalah Dr. Andreas. Ini biar dipahami gitu. Selama ini semua masih diam. Tetapi Dr. Andreas yang juga sebagai dokter estetika beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait overclaim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan BPM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPM nomor 21 tahun 2022. Sehingga bantah membantah di media sosial timbullah satu konten yang dibuat oleh dokter detektif
yang merendahkan martabat klien kami. Ya, akun Dokter Detektif menyatakan bahwa Dr. Andreas ini bukan dokter, justiper, justiper, kemudian penipu, lalu dokter agalan dan sebagainya. Sehingga kemudian Dr. Andreas melaporkan akun Dokter Detektif tertanggal 8 Oktober 2004 di Polda Sumatera Utara. Demikian. Ada yang lain? Dr. Andreas mungkin boleh tanggapannya. Silakan dok, sedikit, nggak apa-apa. Formilnya aja. Silakan. Ya berharap supaya ditahan si dokternya gitu aja. Kalau dari saya sih sebenarnya karena ini sudah berlarut ya dari Oktober, perjuangan untuk menghabiskan waktu ini kan cukup panjang ya, karena juga saya kan berpraktek untuk masyarakat juga. Saya sih berharap ini tidak berlarut-larut lagi agar segera ditangani dan mendapatkan kepastian hukum aja. Tapi sebagai teman sejawat melihat perlakuan dokter sendiri terhadap yang sering review-review skincare segala macam, menurut kamu sendiri gimana? Apakah benar atau salah atau gimana sih mungkin? Oke, kalau untuk pandangan sebagai teman sejawat sebenarnya di dalam sosial media Dokter Detektif bukan sejawat saya, karena itu akun bukan nama dia. Tapi kalau di dunia nyata dia akan aku hargai sebagai teman sejawat. Kalau untuk konten review sebenarnya siapapun tidak boleh, dilarang oleh aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Jadi saya memang tidak, maksudnya itu misleading lah, sesat. Jadi saya memang diawali dengan konten tersebut sehingga saya sampai saat ini juga masih dicerca oleh beliau di sosial media. Oke, katakanlah bukan sejawat ya, tapi rekan seprofesi. Yang saya mau tanya gini, sedih gak sih ketika dianggap malah justiper? Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper, karena memang saya di bidang kesehatan, terutama di skincare dan di bidang kesehatan lainnya untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keilmuan saya. Saya bukan justiper. Tapi membeli produk dari luar dijual ke Indonesia. Sebenarnya kalau untuk justiper sendiri kita tahu ada aturan dari bea cukai, itu panjang ya, dari BPOM juga. Yang digiring saat ini adalah di mana saya menjual produk ilegal. Nah, masyarakat juga harus tahu barang ilegal itu yang dikatakan ilegal ketika kita membeli banyaknya produk masuk ke Indonesia di mana produk tersebut memang ilegal secara ekspor impor. Nah, kalau saya saat itu memang sebenarnya saya punya pasien, kebetulan saya juga content creator di bidang kesehatan. Saya hanya live, kemudian banyaknya pasien saya di dalam live untuk bertanya, dokter lagi di mana? Saat saya bilang saya lagi di Bangkok, oh dokter bisa nggak titipin saya beli ini? Nah, saya memang di sana lagi liburan. Saya panggil ada seseorang yang ada di sana yang memang dia suka live untuk berjualan.